Oke, yang pertama ada yang lagi gacor banget nih, ada Mason Hilgers yang memberikan 1 gol sundulan. Gue belum melihat Indonesia emang memanfaatkan set piece, Oke. khususnya dari corner. Yang itu kita bisa utilize dari bagusnya si Hilgers ini. Di sisi lain nih kita ada Ragnar Ornolfsson yang juga mencetak gol perdananya buat FC Dender ya. Paling bersandar pada seorang pemain untuk mencetak gol ya saat ini ya Ragnar. Ini kita lihat Tom Hai bermain 90 menit loh Iya. non-stop. Apakah ini akan menjadi pertanda yang bagus untuk dia nanti di timnas kita bisa main 90 menit full juga? Di tengah ketidakstabilan timnya itu, penampilan Tom Hai selalu stabil gitu. Ini pemain bagus di klub jelek buat gue. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Hari ini kembali bersama saya, Noella Siserina, Mas Sabto Haryo, dan juga Aldi Bawaz. Hai Noella. Hai Aldi. Kalau kemarin kan kita udah bahas persiapan dan juga kita bahas kemarin tuh rilisnya PSSI ya yang habis evaluasi Coach Shin. Sekarang kita mau bahas performa pemain timnas di klub masing-masing yang semuanya lagi gacor. Itu timnas fokus banget ya. Luar biasa. Performa di klubnya pun kita pantau. Namanya juga Tiki Taka. Iya, artinya Tiki Taka. bener. Kita bahas Indonesia abroad ya. Bro. Indonesia bro. Jadi pokoknya performa mereka di tim mereka masing-masing juga kita selalu pantau. Iya. Kita bawa kayak Iyanya gitu. Iyanya tuh kayak Iya. iya. Oke, yang pertama ada yang lagi gacor banget nih, ada Mason Hilgers yang memberikan 1 gol sundulan sekaligus membawa Twente FC menang 5-0 atas Heracles. Ini gimana nih? Apakah nanti heading dan strategi set piece dia bisa bermanfaat banyak buat timnas kita dan Coach Shin? Iya. Kalau Hilgers kan emang di setiap pertandingannya Twente selalu menjadi pemain inti. Walaupun di pertandingan ini dia diganti ya di babak kedua. Setelah dia mencetak gol di menit 59, dia diganti di menit ke-62 gitu. Dari sisi permainan, ya ini bisa dibilang pemain yang paling stabil ya tampil di klubnya. Klubnya juga permainannya lagi bagus juga. Lagi apa ya bisa dibilang performance-nya stabil lah ya dari sisi penampilan. Baik klubnya, baik Hilgers itu sendiri. Dan ini dia buktikan lagi kemampuannya tidak hanya bagus dalam membaca permainan di posisi box pertahanan, tapi dia juga bisa menjadi addition ketika situasi bola-bola mati. Makanya dia bisa mencetak gol. Kita tahu ini pemain kan nggak terlalu tinggi ya, maksudnya nggak setinggi Jaitses, nggak setinggi Jordi Amat gitu, tapi dia cukup untuk bisa mencetak gol dari sisi situasi bola mati. Jadi ya ini kan yang dibutuhkan timnas juga. Kita berapa kali berupaya untuk bisa menghasilkan bola-bola mati, gol lewat bola mati. Mungkin terakhir yang paling kita ingat adalah golnya Jaitses ya waktu lawan Vietnam. Ketika kualifikasi di debut dia juga ketika main di enggak debutnya di Jakarta tapi ketika main di Vietnam dia bisa mencetak gol lewat situasi bola mati. Cuman sampai sekarang kita jarang lagi mendapatkan gol lewat situasi bola mati. Makanya masuknya Mason Hilgers jelas satu tambahan yang membuat kita punya potensi lebih besar ya untuk bisa mencetak gol lewat situasi bola mati. Jadi ya kalau dia makin reguler di klubnya, bermain bagus dari sisi defensif yang menjadi atribut utama dia, tapi dia bisa memberikan something di sisi ofensif, di mana kita secara jujur masih kurang ya daya ofensif kita. Makanya ada tambahan dari situasi bola mati, ini akan membuat ya kita makin punya banyak peluang untuk mendapatkan gol. Itu gimana melihat Hilgers? Ya, Hilgers kita pun tahu dia adalah attacking minded defensive player. Walaupun dia seorang pemain yang bertahan, tapi dia sangat attacking minded. Dia ball carrying player juga. Bagus dribbling bolanya ke depan, terus sering sekali dia menjadi pemain tambahan di midfield sampai ke depan. Karena dia punya tadi Mas Heru bilang, visinya bagus, tekniknya juga bagus. Yang dimana mungkin bagi pelatih FC Twente sayang kalau dia hanya ditaruh di plot sebagai bertahan aja gitu. Jadi dia ditaruh sedikit ke depan dan nggak sekali dua kali dia benar-benar merepotkan gawang lawan. Nah, kalau gol sundulan, gue belum melihat Indonesia emang memanfaatkan set piece. Khususnya dari corner. Yang itu kita bisa utilize dari bagusnya si Hilgers ini. Yang gue lihat terakhir sih, walaupun gue yakin ini bakal menjadi pembelajaran dan evaluasi. Saat Hilgers maju ke depan, itu kita belum ada pemain yang piawai menutup lubang yang ditinggalkan oleh Hilgers. Karena ini basic football sekali gitu. Saat ada yang maju, lubang itu bakal menganga dan harus ada pemain yang nutup. Nah, tadi kalau dari pertanyaannya Noella menghadapi Jepang gimana nih? Bisa dimanfaatkan apa enggak?
rataan tinggi timnas Jepang itu 179. Oke. Sementara rataan tinggi Indonesia itu hanya sedikit dari Australia bedanya, 185. Jadi emang pemain Indonesia rata-rata lebih tinggi dibandingkan Jepang, rata-rata ya. Iya. Nah, gimana dengan 3 back-nya Jepang? Itakura, Tanaguchi, Machida. Itu tingginya 188, Hebat 188. loh, Ali apa? Luar biasa. Riset. Walaupun susah namanya. Machida tinggi 188, ini yang paling tinggi. Dia Oke. bermain sebagai left center back. Kayak Itses-nya kita lah gitu. Dia center back tapi di kiri. Terus juga ada si Itakura, dia 185. Terus juga Tanaguchi 182 malah. Oke. Back tengahnya malah paling pendek. Mm-mm. Tapi walaupun mereka pendek, maksudnya dalam arti tidak semenjulang back tengah kita. Kita ada Itses, Rido juga 185, ditambah juga ada Hilher 186. Mereka punya seorang Zion Suzuki yang tinggi banget, 189 tingginya. Yang punya julukan apa? The Black Samurai. Kipernya si Jepang ini. Jadi ya, gue yakin sih bisa menjadi adisi yang bagus untuk set piece harusnya. Oke. Cuman apakah bisa dimanfaatkan di game menghadapi Jepang? Harusnya bisa. Karena kalau kita mau bermain open play menghadapi tim sebagus Jepang, tentu akan sulit. Jadi set piece itu harusnya menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu, karena banyak tim-tim yang non unggulan saat pertandingan itu memanfaatkan situasi dari sebuah situasi set piece. Jadi ya buat gua set piece, kalaupun kita bisa memanfaatkan ya, karena kita nggak cuma punya Hilhers, Itses bagus juga, Rido juga punya. Jadi ya gua rasa ini situasi yang semoga doa Noella bener ya, set piece ini bisa menjadi sesuatu untuk menghadapi Jepang. Amin. Ada amin. 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 Di sisi lain kita ada Ragnar Orokmangun yang juga mencetak gol perdananya buat FC Dender ya. Apakah pertanyaan yang sama nih? Ini menarik karena lawannya adalah timnya Sandy Walsh. Iya. Pertanyaan yang sama, apakah gol ini bisa menjadi modal yang bagus saat laga melawan Jepang nanti? Ya Ragnar selalu kita andalkan ya untuk bisa cetak gol, dan dia selalu bisa deliver ketika dia dibutuhkan untuk mencetak gol. Ketika debut dia langsung bisa cetak gol di Vietnam, lalu di pertandingan lain juga dia menjadi pemain yang selalu hampir mencetak gol ya. Di sini lawan Australia hampir sekali bisa cetak gol. Sayang banget. Lalu di pertandingan lawan Irak pada waktu kita kalah 2-1 di Jakarta, itu juga hampir menjadi gol juga peluangnya. Jadi ya ini pemain yang emang selalu kita andalkan untuk mencetak gol. Semakin sering dia mencetak gol di level klub barunya kemarin yang membuktikan, walaupun klubnya kalah ya, klubnya akhirnya kalah 2-5, tapi paling nggak dia bisa nunjukin bahwa dia selalu bisa diandalkan untuk mencetak gol. Ya kita paling bersandar pada seorang pemain untuk mencetak gol ya saat ini ya Ragnar. Kita bicara Lavar Strike, dia kemarin terakhir bisa mencetak gol yang bagus, tapi nggak secara konsisten dia bisa mencetak gol kan. Sementara dari Marcelino pun, atau di kanan nanti Witan, atau Eleno Lenders kayak yang bermain, selalu menjadi penyuplai untuk mencetak gol. Tapi orang yang bisa mencetak golnya, entah itu datang dari sisi kiri, entah itu dia switch ketika strike ke kiri, Ragnar jadi pemain tengahnya, dia selalu bisa punya kemampuan untuk mencetak gol. Jadi ya semakin terasa, balik lagi kita di Hilhers, ada addition untuk lini serang ofensif ketika bola mati. Ragnar punya kemampuan dari open play. Ini pemain punya kecepatan tinggi, agility bagus, body balance yang luar biasa, kemampuan robos ke dalam kotak penalti, dan eksekusinya juga bagus gitu. Jadi ya semakin terasa di Eropa, semakin bagus juga buat timnas kita. Ya di game Dender menghadapi Mechelen kan, dua tim tersebut, kedua pemain kita, dua-duanya cadangan. Orokmangun masuk di menit 70, Sandy Walsh malah nggak main sama sekali. Di bench doang ya? Di bench doang, dan ya ini udah bukan gol yang merubah situasi pun gitu. Ini gol yang udah kejauhan, jadi dari 5-1 jadi 5-2 kalau nggak salah. Emang gol apa ya? Gol ya pelipur lara lah gitu, dari satu gol doang jadi 2 gol gitu. Gue belum melihat konsistensi dari Orokmangun juga di level klub gitu. Even klubnya juga bukan klub yang bagus, cuman gue belum melihat konsistensi, masih harus ditingkatkan. Bener kata Mas Heru, semakin kalau bisa sampai ditingkatkan konsistensi itu, nggak cuma jadi starter, karena tugas striker itu bukan menjadi starter, tapi menjadi pemain yang mencetak gol. Beda sama kiper, back sama tengah. Konsisten itu di lini tengah, atau di belakang, atau di back itu ya konsisten lu main tiap pekan gitu. Kalau di depan tugasnya adalah lu tajam. Lu bermain 20 menit, lu tajam, ya lu aman gitu. Nah ini belum kelihatan dari Orokmangun week in, week out gitu. Padahal ya dia adalah harapan kita gitu loh, harapan kita yang paling mumpuni saat ini gitu. Dia pengalaman paling ada, terus juga konsistensi walaupun yang belum maksimal, cuman dia justru yang paling ada konsistensinya. Jadi ya gue harap
lebih bisa konsisten lagi dalam mencetak gol gitu. Karena di klubnya saat ini, walaupun emang klubnya bakal menjadi klub-klub hantaman klub-klub atasnya gitu, ya paling nggak lu belajar dengan di Denver ini, karena ini kualitas dari liganya juga kualitas liga yang bagus. Gitu Sandy Walsh harus berusaha semaksimal mungkin lu jadi starter gitu. Nggak gampang, cuman lu bukan pemain yang lahir dari piramida sepak bola Asia gitu. Lu dari piramida sepak bola di sana gitu. Nggak ada alasan, apalagi lu sekarang udah punya nama yang besar sekali di belahan dunia lain, itu di Indonesia. Lu harus menunjukkan performa yang luar biasa juga gitu. Nah, Sandy Walsh ini kan nggak main sama sekali, kayak tadi lo bilang ya, dia di bench sepanjang pertandingan, nggak main sama sekali. Dan level fitnessnya seperti apa? Apa untuk nanti di laga lawan Jepang nanti dia bisa nggak nih menjadi starting 11 dan juga mengisi posisi bek kanan? Apakah justru Reinders yang masuk? Iya, kalau soal opsi pemilihan pemain itu pure vetonya pelatih. Cuman fitness itu yang harus kita pengen diinfokan gitu, fitness pemain itu seperti apa. Karena kalau kita bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan fitness information dari pemain Liga Inggris atau timnas Inggris, timnas Brazil, harusnya kita bisa mendapatkan fitness information dari timnas kita sendiri gitu. Nah, itu mungkin gue sejauh ini sih belum dapat, Mas, gitu. Gimana cara kita akses match fitness dari tiap pemain menuju pertandingan. Biasanya kan hanya dari Pak Sumarji ngomong gitu kan, bahwa ya pemain ini fit, pemain ini enggak. Kemarin Eleanor Reinders nggak main, enggak, bukan karena fit kok, bukan karena indisipliner, karena emang taktik aja gitu. Itu tuh yang belum kita dapatkan. Nah, bukan berarti kemarin Sandy Walsh nggak dimainkan, dia nggak fit gitu. Biasanya kalau liga-liga top Eropa gitu ya, saat lu nggak fit, lu emang nggak dibawa sekalian ke bench pun, gitu. Jadi ya, gua rasa sih tetap fit gitu. Apalagi, tapi harus kita ingat, kita masih 2 pekan kan, menuju tanggal 15, anything can happen. Di latihan dia seperti apa, jadi mungkin ill juga nanti. Jadi ya, gua harap pemain-pemain kita bisa dalam top form dalam kondisi kesehatannya. Ya bisa juga karena akses terakhir dari pertandingan lawan Bahrain ketika mau lawan China kan emang 2 pemain yang disebut mengalami cedera atau tidak fit kan memang Jordi Amat dan juga Sandy Walsh, salah satunya. Ketika awal disuarakan sebelum Eliano akhirnya nggak masuk daftar susunan pemain yang tadinya diisukan memang nggak bakal bermain, memang Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Makanya ketika nggak ada Sandy Walsh di starting 11 tapi ada di tim, itu kan menunjukkan bahwa ya STY tetap berpegang teguh pada pemain yang fit. Makanya kenapa Sandy Walsh tidak dimainkan di pertandingan terakhir gitu. Apakah aksesnya akhirnya ke liga dia tetap belum fit 100%, makanya dia nggak dimainin kan? Itu ya kita harus tahu juga dari sana apakah dia memang tidak fit gitu. Cuman lebih ke preferensi pemilihan pemain sih. Kalau kita lihat fit atau nggak fitnya pemain, walaupun fit, tapi kok STY kan selalu memilih pemain yang kok ternyata yang dimainin dia, kok yang ternyata dimainin Shane, kok ternyata si ini nggak main gitu. Nah, Sandy Walsh kan ketika bermain memang dari sisi defense-nya Indonesia lebih nyaman ketika Sandy Walsh yang ada di sisi kanan. Ketika yang main lebih ofensif tipenya ya kayak Asnawi, berarti kan butuh pemain-pemain gelandang bertahan tadi yang aku bilang untuk cover area itu. Jadi memang balik lagi ke preference nanti, STY melihat Jepang seperti apa, komposisi yang akan disusun seperti apa, membutuhkan lebih ketebalan di sisi defense apa sisi offense, makanya nanti yang dipilih adalah pemain-pemain yang betul-betul masuk ke kriteria itu gitu. Kalau pendekatan lebih defensif yang dimainkan oleh STY, ya mungkin Sandy Walsh punya kesempatan untuk jadi starter. Melihat lagi match fitness, kalau dia nggak main di level kompetitif, tapi dia tetap berlatih bersama klub di level strata tertinggi liga di Eropa, artinya kan dia tetap punya kemampuan untuk tetap berlatih dan menjaga fisiknya itu. Hanya memang dia tidak bermain di 90 menitnya. Tapi kan porsi latihan yang diterima oleh semua pemainnya kan sama gitu kan. Entah itu lo nanti jadi cadangan, entah itu lo nggak masuk starting lineup, entah itu lo masuk starting lineup, itu betul-betul murni pilihan dari pelatih. Fatigue ya Mas ya, fatigue itu penting ya. Jadi bahwa kelelahan pun bukan berarti kelelahan pertandingan juga, bisa kelelahan training juga ada gitu. Jadi yang maksud tadi Mas Rio adalah bahwa saat lu masuk bench pun, lu ada dalam kondisi yang lu emang match fitness ready gitu. Jadi ya saat ada Sandy Walsh saat menghadapi Denver kemarin, he's ready, dia siap gitu. Cuman apakah bakal dimainkan itu nomor sekian gitu, karena itu banyak pertimbangan dari coach STY. Nah, kalau kita beralih sekarang mungkin ke Liga Italia dulu. Ada pertandingan. Oh iya,
Kaget gue tiba-tiba Serie A Kira nih. mau ngomongin Juventus. Enggak ya? Iya. Kita mau beralih ke pertandingan Venezia melawan Monza yang dimana Bang Jay bermain penuh 90 menit dan ya kita mungkin kalau pertanyaannya dia akan layak masuk starting 11 ya pasti layak lah ya karena kita selama ini sering bahas Bang Jay itu kalau kata Mas Sabto termasuk backbone ya nggak boleh diganti-ganti. Iya benar. Nah tapi kan dia bermainnya di posisi RCB. Apakah memang mungkin pertanyaannya aku ganti aja ya? Apakah dia paling sesuai bermain di posisi RCB? Kalau untuk timnas kita, CB adalah posisi yang dia yang paling pas. CB yang betul-betul di sentral gitu. Sementara RCB atau LCB bisa dimainin sama dia gitu. Di Venezia dia berapa kali main di sisi kanan sebagai RCB. Pernah juga main di sisi kiri juga. Di timnas kemarin dia sempat tampil juga di sisi kiri. RCB. Iya, di kanan sempat sekali juga. Tapi yang paling pas adalah dia ketika berada betul-betul di jantung pertahanan, di pemain yang betul-betul di tengah. Karena ya itu ya kepemimpinan dia. Itu leadershipnya sih. Leadership, Kapten. commanding defender, yang betul-betul tahu berkomunikasi dengan kanan kirinya. Dia tahu kapan dia harus teriak, kapan dia harus tone down, kapan dia harus nyamperin wasit. Itu kan semua kemampuan leadership itu akan lebih pas ketika seorang pemain memang ada di tengah. Jadi pandangannya memang dia bisa ngelihat secara menyeluruh tim itu dibutuhkan positioningnya itu seperti apa. Jadi ya kalau ngelihat kepantasan dan kecocokan, walaupun dia bisa untuk tampil di RCB atau di LCB, tapi lebih pas dan lebih lebih ajak ya kalau dia main di CB. Untuk timnas kita ya? Ya, untuk timnas kita. Walaupun emang paling pas ya, Martin Pas punya tandem di depannya si Itzes. Karena apa? Kesamaan bahasa mungkin. Karena back sama kiper ini ya Pak hampir 90 menit pasti ngomong terus berdua itu kayak koordinasi gitu. Nah, kalau ada kendala perbedaan bahasa mungkin bakal menjadi sesuatu yang negatif gitu. Nah, gue rasa baik Martin Pas dan juga Jay punya bahasa mungkin bahasa Inggris gitu yang sama gitu. Mungkin ya gue yakin Martin Pas pun bakal belajar bahasa Indonesia pasti gue yakin. Cuman saat ini kondisinya mungkin bahasa Inggris adalah bahasa komunikasi antara mereka berdua dan itu bakal menjadi kekuatan kalau emang si Martin Pas dan Jay Itzes bermain di depannya percis gitu. Ataupun kalau bermain di LCB juga masih aman. Nah, karena di kanan ini masih bisa ada Hilhers, masih bisa Rizky Ridho gitu. Karena peran dari Jay itu ya bukan soal layak atau nggak layak. Kita sih berdoanya nggak pernah cedera atau indisiplin atau kartu kuning gitu. Karena bener kata Mas Heru, ini pemain yang pattern backbone, salah satu backbone dari kita juga, dari kiper ada Martin Pas. Nah, back tengahnya ya si Jay Itzes. Bang Jay. Oke, selain tadi tim Ragnar dan Sunny Walsh yang sama-sama bertemu, di sisi lain juga ada Almer City dan juga NEC Nijmegen yang bertemu juga. Ada Tom Hai dan juga Calvin Verdong. Ini seru ya, mereka di sana tuh ketemu juga. Ya, halo. Battle juga mereka di sana ya, seru banget. Nah, ini kita lihat Tom Hai bermain 90 menit loh non-stop. Apakah ini akan menjadi pertanda yang bagus untuk dia nanti di timnas kita bisa main 90 menit full juga? Iya. Dia sangat sering main 90 menit, sangat sering menjadi pemain yang dapat rapor atau ponten terbaik juga. Sorry Mas. Ponten. Zaman dulu banget ya. Ponten. Aku nggak ngerti itu apa. Tahu ponten nggak? Nilai. Punten. Ah, bukan. Ponten tuh nilai. Oh iya? Nilai. Rapor atau ponten terbaik. Nilai terbaik dari sisi skor ya, yang diberikan dari beberapa source yang suka mencatat statistik. Oh, berarti kayak pas kita ngasih rating dari game tuh, skor-skor kayak gitu? Ya, itu kan skor overall musim gitu ya. Tapi performance setiap match itu akan tercatat di situs ya, Opta, WhoScored, SofaScore. Banyak sekali yang memang selalu memberikan poin tertinggi bagi Tom Hai di setiap pertandingan. Walaupun timnya kalah 5-0 waktu itu lawan Twente, waktu dia ketemu sama timnya Hilhers, dia kalah lagi dalam beberapa pertandingan, tapi dia tetap menjadi pemain yang punya kontribusi poin paling tinggi. Artinya kan secara kualitas di tim Almer, walaupun balik lagi usianya sudah 29, tapi tetap aja dia bisa tampil selama 90 menit dan selalu bisa mengkontribusikan poin tertinggi gitu. Artinya secara kualitas ini pemain nggak perlu diragukan lah. Walaupun ya balik lagi, ada kalah menang, banyakkan kalahnya karena memang Almer bukan klub bagus, klub yang baru 2 tahun 3 tahun promosi. Ya kan biasanya memang naik turun ya.
ya Heracles, ya tim-tim yang selalu naik, kadang-kadang turun, naik turun itu performanya nggak stabil. Tapi di setengah ketidakstabilan timnya itu, penampilan Tom Hai selalu stabil gitu. Makanya selalu gue sertakan nama dia dalam backbone kan. Timnas Indonesia tuh. Sertakan dalam doa juga berarti. Dalam doa juga Oh, pasti. Dia Lagi religi hari ini. selalu Lagi ada religi. di lini tengah kita. Kalau di belakang harus ada Martin Pas, ada Jaitzes, tapi tengah juga harus ada Tom Hai. Nah, bicara sedikit soal tadi rating ya. Kemarin waktu si J lawan Monza, dia ratingnya terendah nomor 2. Oh, 6,4, paling jeleknya 6,2 bek kirinya, udah kartu kuning kebobolan 2 pula. Nah, jadi Itses di kanan pun ya, melanjutkan tadi nggak perform banget juga di kanan. Lawannya apalagi cuma Monza. Nah, kalau Tom Hai ini pemain bagus di klub jelek buat gua. Jadi sulit untuk menyelamatkan Almer kalau emang kita bertumbuh pada si Tom Hai doang. Dia punya visi yang bagus, tendangan jarak jauh yang bagus. Ya karena dia kan sempat kesulitan mendapatkan klub juga gitu kan. Ada yang mau Almer walaupun gaji juga turun banget kalau nggak salah. Tapi menurut lo berarti emang dia cocoknya di klub apa, Di? Sedikit di atas gitu, maksudnya di liga tersebut nggak apa-apa, cuman jangan ya nih Mehen boleh gitu, maksudnya jangan yang level Almer kan tim baru naik event kesannya kayak Nottingham Forest lah gitu. Mungkin bagusan juga sih Nottingham Forest Tapi lagi nanti berikan Forest bagus. kalah Liverpool loh. Sekarang lagi bagus. Iya sih, jangan ada tim-tim yang baru naik lah. Di atas MU. Di atas MU. Tadi kata Rehan, jangan ngelirik MU dulu ya Mas. Oh iya siap, iya, lagi siap, sensitif, siap. lagi sensitif. Siap. Mas Haryo tuh hater MU. Nah, kalau soal Sembarangan. Almer ini jadi percuma kita pengen mengharapkan Tom Hai main bagus gitu. Karena kalau soal konsistensi, Tom Hai emang pemain yang Mr. konsisten banget. Dia bermain konsisten bagus gitu. Jadi kalau untuk timnas dia mau bermain 90 menit, mau dalam 2 pekan ke depan dia nggak main, nggak dipilih pelatih, tetap dia akan menjadi pemain yang bakal menjadi opsi utama di mata ST feeling gua, karena dia punya segalanya di midfield kita. Dia ball breaker, dia visi bola ke depan juga bagus. Jadi apapun terjadi di game menghadap Almer, karena Almer bakal dikalah-kalahin terus lah. Jadi jangan ada narasi, ya gimana bagus timnya aja dibantai. Ya ini bakal dibantai mulu Almer ini. Tapi dia secara personal Bagus, performance-nya bagus. gitu. Makanya namanya Prof Toha. Toha bener. Profesor. Ada tuh di Bandung Jalan Toha. M Toha. Ya udah pastinya kita akan masih pantau terus ya Mas Atun juga Ya. performance mereka di Ya. klub mereka masing-masing, kita pantau terus dan pastinya kita nanti akan mendukung juga. Kita doang yang mantau nih kayaknya. Wih, lu aman. Iya dong. Yang tiki-taka doang yang mantau. Luar biasa. Kalau dong. yang nulis banyak, Yang nulis, wah, tapi iya. Tapi yang mantau? Yang Yang mantau, mantau gitu. Mas Haryo doang sebenarnya. Ya udah kita pantau terus bagaimana performance mereka di klub-klub mereka masing-masing dan juga nanti pastinya kita akan support juga di laga menghadapi Jepang dan Oh, juga iya dong. Saudi Arabia bulan November nanti. Terima kasih Semoga Mas ada yang Sato. cedera ya, semoga ada yang Aduh, cedera. semoga nggak ada yang Semoga. cedera. Minggu depan banget. nih masih ada 2 match lagi. Masih Iya. 2 soal nih ya, 2 pekan masih lebih ada malah. 2 match week nih. Iya. Masih ada Giornata. Giornada. Aduh. Oke, kalau gitu Takut terima kalau kasih cedera. teman-teman semua. Jangan lupa juga kasih pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Apakah setuju dengan komentar dari pundit-pundit kita yang luar biasa ini? Kalau Mas Haryo sih rata-rata setuju. Cobalah. Jangan pada galak-galak ke Mas Haryo lah. Tolong jangan. ya. Kurang baik loh ini. Pada galak-galak banget komennya. Kalau lu nggak apa-apa kan? Kalau gue sudah biasa. Udah biasa. So, Ya udah kalau gitu Rehan ya? Oke teman-teman, jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Apakah ada ide-ide juga? Boleh banget kalian tulis bawah. Jangan lupa like, share YouTube channel LAR TV dan juga subscribe pastinya. Karena subscribe itu gratis. nonton siapa sih? Main sama siapa sih? Hey. Gue ngikutin YouTuber katanya subscribe itu gratis bro. Gitu. Oh, Ya udah, dadah. Close. Makin gak jelas nih, aduh.